Jangan lupa hari Senin pagi meruput kita ke Kalimantan 4 hari untuk pelayanan. Habis itu ke Manado. Waduh. Melayani gereja di sana, Bro. Gimana, Bro? Pelayanan lagi? Iya. Benernya capek ya Pak Sudahan, Pak saya. Oh gitu ya, saya jane capek ya. Sekarang janji gimana, Bro? Ya pilih lagi. Tuh, gimana tuh Pak? Pelayanan tuh harus dengan sukacita. Ya enggak, Ci? Betul sekali, enggak boleh geresah ya. Sukacita, tapi capek. Aduh, gimana ini Bapak-bapak ini? Repot ini ya, sudah komit pelayanan tuh ya harusnya tulus, ikhlas, penuh sukacita ya. Supaya dapat jadi berkat ya, ya untuk betul. orang Oke. lain. Begitu kita pelayanan didoakan aja ya. Iya, Supaya kita semangat ya. Gimana nih, Bro Harus Chris? tetap semangat, tetap sukacita. Ya. Karena kita barusan melewati satu peristiwa besar di gereja kita. Apa Betul. itu? Pentakosta. Pentakosta. Roh Kudus yang dicurahkan buat kita. Amin. Agar kita tetap semangat, tetap sukacita. Amin. Amin. Tetap ya. semangat, Bro. Ya. Semangat, Yes. semangat, Ya. Semangat, ya. Bro. Harus semangat. Oke, selamat pagi Bapak Selamat Ibu, pagi. Bro dan Sis semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Pasti. Amin. Pasti. Luar biasa. Oke. Berjumpa kembali kami dari tim pujian Kelasi dalam acara A Morning Cup of Worship with Kelasi. Baik Bapak Ibu, Bro dan Sis sekalian, pagi ini sebelum kita memulai dengan segala aktivitas kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Dia dan kita mau mendengarkan firman-Nya. Mari saya ajak kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Pada pagi hari ini kami sungguh mengucap syukur kepadamu Bapa, karena kami boleh bangun dan menikmati udara segar di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Semua itu karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Semua karena kasih-Mu yang selalu Kau limpahkan dalam hidup kami. Ya Bapa, sebelum kami memulai segala sesuatu pada hari ini, kami mau datang kepadamu. Kami mau diam dalam hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu. Kami mau bersyukur untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Pagi ini ya Bapa, kami akan memuji dan memuliakan-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu yang nanti akan dibawakan oleh hamba-Mu Bro Chris. Kiranya Engkau berkati dan urapi dengan urapan Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang disampaikan pada hari ini benar-benar tertanam dan tinggal di dalam hati kami, dan kami boleh berbuah untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur karena kami ada sampai dengan hari ini. Semua itu karena anugerah-Mu. Kami mau bersyukur kepadamu. Kami mau berterima kasih. Kami mau memuji-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih atas selamat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada
karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Benar Tuhan, kasih-Mu sungguh besar di dalam hidup kami. Keselamatan yang Kau berikan, pengorbanan-Mu sempurna Tuhan dalam hidup kami. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah. Berkat-Mu senantiasa Kau sediakan di dalam hidup kami Bapa. Kami sungguh bersyukur buat kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang mengiringi sepanjang hidup kami. Kami mau naikkan pujian ini Tuhan sebagai rasa syukur kami kepadamu. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku.
selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, Benar Tuhan, Engkau sungguh baik. kasih-Mu melimpah Kasih-Mu selalu melimpah di di dalam hidup kami. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Kami naikkan syukur padamu. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, Besar setiamu di sepanjang hidupku. besar setiamu, Besar setiamu di sepanjang hidupku. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. bless the Lord, Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. I worship your name. I worship Your holy name. I worship Your holy name.
dalam hidup kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami siap, berbicaralah kepada setiap kami. Kami mau dengarkan Tuhan, dan kami mau simpan segala firman-Mu di dalam hati kami. Ini waktu-Mu Tuhan, ini waktu-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudaraku yang ada di rumah, dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa lagi di dalam Morning Cafe Cup of Worship with Klasi. Yes. Salam sehat, damai sejahtera semuanya, sukacita pagi hari ini. Kita berjumpa di acara yang sangat-sangat kita nantikan setiap hari Sabtu. Kita boleh merasakan sukacita, kita boleh merasakan lawatan Tuhan. Selamat pagi semuanya di tempat ini. Kita merasakan bagaimana Tuhan selalu memberikan berkat-berkat yang limpah di dalam hidup kita. Amin. Dan pagi hari ini kita akan bersama-sama boleh menyadari bahwa Tuhan memberikan bukti kebesarannya buat kita semua. Apa itu? Ada 3 bukti kebesaran Tuhan yang Tuhan berikan untuk kita, dan setiap tahun kita peringati ini di dalam gereja kita. Ada yang tahu? Bukti yang pertama adalah bukti di mana Tuhan lahir ke dunia ini, yang kita rayakan setiap hari apa? Hari Raya Natal. Kita rayakan, kita sukacita karena Tuhan Yesus hadir, Sang Immanuel, Allah yang beserta kita. Yang kedua, peristiwa yang begitu besar yang Tuhan anugerahkan buat kita semua, yaitu apa? Kebangkitan Tuhan. Yes. Bagaimana peristiwa Paskah ini membuat kita selalu merasakan Tuhan selalu mencintai kita. Tuhan selalu mengasihi setiap Anda dan saya, setiap kita di tempat ini. Karena Dia begitu menganggap Anda dan saya berharga dan mulia di matanya. Dia berkorban di atas puncak Golgota. Dia bangkit pada hari ketiga. Untuk apa? Menebus setiap kita, membayar setiap dosa-dosa kita, dan melunaskan agar kita memperoleh hidup yang kekal. Dan peristiwa yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, yang merupakan bukti kebesaran Tuhan adalah apa? Peristiwa Pentakosta. Betul Pak Robert. Ya. Hari Minggu yang lalu kita sudah rayakan bagaimana kita dengan sukacita ya mengawali peristiwa Pentakosta ini dengan novena yang ada di gereja. Setiap hari kita boleh merayakan novena ini melalui persekutuan doa, melalui misa yang ada di dalam gereja kita, dan kita menanti-nantikan kehadiran Tuhan, menantikan janji Bapa, seperti para murid beserta Bunda Maria yang menantikan di ruang senakulum, menantikan kehadiran Sang Penolong, yaitu siapa? Roh Kudus. Roh Kudus yang selalu memberikan kekuatan, memberikan kita semangat baru, memberikan kita sukacita. Dan bacaan pagi hari ini adalah berbicara bagaimana Tuhan mengutus setiap muridnya. Pergilah, wartakanlah Injil, beritakanlah kepada semua orang bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Sudahkah kita melakukannya? Sudahkah kita sudah mempraktekkan apa yang Tuhan perintahkan hari ini? Seringkali menjadi sebuah kekhawatiran kita, ketakutan kita, bahwa saya tidak mampu mewartakan Injil, mewartakan kabar sukacita. Menjadi saksi Kristus itu seringkali menjadi sebuah ketakutan tersendiri ketika orang diminta bersaksi, memberikan pengalaman iman bersama Tuhan Yesus. Bagaimana Dia hadir, bagaimana Dia mencintai kita. Seringkali orang ragu-ragu, apa yang harus diceritakan? Dari semua perjalanan kehidupan saya sebagai umat beriman. Tapi pada hari ini, Tuhan memberikan sebuah penegasan, bahwa dalam hidup kita sehari-hari,
Dia selalu memberikan kekuatan, memberikan penyertaannya. Dan dia memberikan sebuah tanda yang luar biasa untuk kita, yaitu apa? Roh Kudus. Tanda yang menjadi bukti bahwa Anda dan saya dan setiap kita di tempat ini adalah pribadi-pribadi menjadi bukti kebesaran Tuhan. Contoh sederhana, ya, dalam hidup kita sehari-hari tidak lepas dari yang namanya sebuah tanda. Betul atau tidak? Betul. Ya, setiap pagi kita bangun pagi ditandai dengan apa? Sinar matahari yang mulai terbit. Bukti Tuhan hadir melalui sinarnya yang memberikan terang untuk kita. Tanda yang lain apa yang sering kali kita dengar pagi hari? Masih bernafas, Pak. Masih bernafas. Ya. Bangun tidur, wah, segar sekali. Ya. Masih bisa menghirup nafas tanpa bantuan alat apapun. Itu adalah bukti bahwa Anda dan saya masih hidup. Masih hidup semua kan di tempat ini? Masih. Ya. Masih sehat. Nah, itulah tandanya bahwa kita diberikan sebuah cinta yang begitu besar, bukti tanda kehidupan. Tanda yang lain kalau Anda dan saya hidup, bisa makan enak. Betul atau tidak, Bapak Ibu Saudara semua? Ya. Bisa menikmati semua makanan tanpa ada kekhawatiran, tanpa ada ketakutan. Bisa menikmati berbagai macam kegiatan rekreasi dan semua kegiatan kita di luar sana. Kita nikmati dengan sukacita, dengan kegembiraan. Itulah tanda bagaimana Anda dan saya mengalami kehidupan. Ya, itu sebuah contoh sederhana yang kita hadapi setiap hari. Dan pagi hari ini Tuhan memberikan sebuah penegasan bahwa tanda yang Dia berikan berupa kehadiran Roh Kudus. Dikatakan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di seluruh Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudaraku, Tuhan memberikan kuasa Roh Kudus untuk Anda dan saya. Setiap pribadi yang hadir pada pagi hari ini, setiap pribadi yang mendengarkan acara ini, setiap pribadi yang menyaksikan acara ini, bahwa Roh Kudus yang nyata yang sudah dicurahkan untuk kita pada saat kita menerima sakramen baptis, pada saat kita menerima sakramen krisma, pada saat kita menerima pencurahan Roh Kudus. Di situ kuasa Roh Kudus nyata di dalam hidup kita. Tapi berapa banyak dalam kehidupan kita masih mengalami kekhawatiran, masih mengalami ketakutan. Bahkan dalam 2 tahun waktu berlalu ini, kita berhadapan dengan situasi pandemi, di mana masa-masa ini adalah masa-masa yang sangat tidak mudah untuk kita berjuang. Masa-masa yang tidak mudah kita menjalankan hidup kita sebagai umat beriman. Ke gereja harus dibatasi, mengikuti tata peribadatan semua dengan keterbatasan. Begitu banyak dari kita yang mulai tergoncang. Begitu banyak dari saudara-saudara kita di luar sana mulai merasakan kekhawatiran yang semakin menekan hidup kita. Tapi pagi hari ini firman Tuhan di dalam Injil Matius 10 ayat 7 sampai dengan 13. Pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah sudah dekat. Beritakanlah Injil kepada setiap makhluk, pada setiap pribadi yang kita jumpai. Caranya gimana, Pak? Kan saya belum pernah beritakan Injil. Ya, cara yang Tuhan ajarkan untuk kita sederhana, saudaraku. Menjadi saksi Kristus, menjadi pewarta kabar sukacita, bukan hanya ketika berada di mimbar atau pelayanan saja, tetapi di dalam hidup kita sebagai keluarga. Karena keluarga adalah eklesia domestika, di mana Roh Allah hadir untuk setiap kita di dalam anggota keluarga. Kita bapak-bapak ini ya adalah kepala rumah tangga. Amin. Ya. Kita memimpin keluarga. Itu adalah sebuah karya yang Tuhan tunjukkan untuk kita. Mewartakan kabar sukacita sebagai pemimpin di dalam keluarga. Mewartakan kabar sukacita sebagai seorang imam yang berdoa bagi anggota keluarga. Betul Pak Heru? Betul. Pak Robert? Betul. Kita berdoa untuk istri, untuk anak, untuk keluarga kita. Setiap hari kita bawa anggota keluarga kita menghadap Tuhan. Kita pujian penyembahan,
kita merasakan kehadiran dan jamahan Tuhan. Itu adalah tugas kita, mewartakan kabar sukacita ini. Kemudian ketika kita bekerja, ketika kita beraktivitas di luar sana, bagaimana kita semua menjadi saksi Kristus di dalam hidup kita, di dalam pekerjaan kita, profesi kita, usaha kita, dimanapun kita berada. Ini adalah saatnya di mana kita memberitakan Injil dengan cara-cara yang Tuhan sudah ajarkan, dengan hikmat Roh Kudus yang Tuhan sudah ajarkan. Berikutnya di dalam ayat 8 dikatakan, sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati, tahirkan orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah dengan cuma-cuma. Mungkin kita mulai berpikir, cara Tuhan bekerja sangat berbeda. Ya. Seringkali kita hanya berpikir bagaimana mewartakan kabar sukacita hanya dengan kata-kata. Tapi ketika karunia Roh Kudus dicurahkan, karunia Roh Kudus dianugerahkan untuk setiap kita, Anda dan saya bisa berkarya lebih lagi. Menunjukkan bukti kehadiran Tuhan dengan apa? Ketika saudara-saudara kita sakit, ketika anggota keluarga kita sakit dan mereka membutuhkan doa, Bapak Ibu Saudara semua, setiap kita mendoakan mereka dan mereka menjadi sembuh. Itu adalah bentuk bagaimana kita mewujudkan bukti kebesaran Tuhan. Bukti karunia Roh Kudus hadir di dalam setiap pewartaan Injil kita. Amin. Kita sungguh merasakan bahwa Allah yang hadir melalui doa-doa kita. Saudara-saudara kita yang dalam tanda kutip lumpuh karena putus asa, karena kekhawatiran, karena ketakutan, menjadi bersemangat kembali. Ya, seperti Pak Robert, Pak Heru yang sudah merencanakan jadwal pelayanan yang cukup panjang. Ketika begitu padatnya jadwal pelayanan, seringkali membuat kita tanpa disadari mengalami kelelahan, mengalami kekhawatiran, apa yang harus saya lakukan? Demikian panjang jadwal ini. Ya. Berapa lama saya harus menjalani ini semua? Tapi ketika Roh Kudus hadir, Dia memberikan kita kebangkitan, memberikan kita kekuatan, memberikan kita semangat baru, memberikan kita sukacita yang lebih, kebahagiaan pada saat kita melayani. Betul ya Pak? Betul. Dan saat itulah kita boleh menjadi orang yang membangkitkan orang mati. Orang yang sudah mulai mengalami kelesuan, orang yang sudah mulai mengalami keputusasaan, kita bangkitkan semangat mereka dengan sukacita kita. Amin. Saudaraku bersedia melakukannya? Siap? Yang jelas kita bersedia, Pak. Puji Tuhan. Luar biasa saudaraku. Nah, pagi hari ini Tuhan juga mengajarkan pada kita, berikanlah semuanya dengan cuma-cuma, ya. Artinya ketika kita membagikan karunia Roh Kudus kepada saudara-saudara kita, mendoakan mereka, melayani mereka, berikanlah dengan ketulusan hati, dengan sukacita yang penuh, tanpa ada motivasi di balik semua pelayanan kita. Itulah yang Tuhan ajarkan. Bagaimana Anda dan saya menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang penuh kegembiraan, penuh sukacita. Ya, kalau Anda bisa tersenyum, memberikan senyum kepada sesama kita, itu sebuah sukacita yang tidak pernah ternilai harganya. Ya. Berikanlah dengan cuma-cuma, tanpa ada sebuah hal yang membuat motivasi kita tidak murni di dalam pelayanan. Saudaraku, Tuhan juga mengatakan dalam ayat 9, jangan kamu membawa emas atau perak atau tembaga di dalam ikat pinggangmu. Dan di dalam ayat 10, jangan kamu membawa bekal dalam perjalanan. Jangan kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Artinya apa? Kita diajar bergantung sepenuhnya kepada kuasa Roh Kudus. Di dalam pelayanan kita, dimanapun kita berada, kita berani melepaskan segala atribut-atribut yang seringkali menghalangi kita dalam pelayanan. Melepaskan segala hal yang seringkali menjadi kebanggaan-kebanggaan kita. Sehingga pelayanan kita menjadi sebuah persembahan yang hidup. Sebuah persembahan yang sungguh tulus. Persembahan yang indah. Menjadi sebuah dupa yang harum di hadapan Allah. Amin. Dan kita menjadi pribadi-pribadi yang sungguh
membawa berkat bagi saudara-saudara kita. Tidak membawa baju dua helai, artinya kita harus berani melepaskan ketakutan, kekhawatiran. Dimanapun kita berada, dimanapun kita diutus, kita berani melangkah, kita berani bertindak dengan kerelaan hati. Karena seorang pekerja patut mendapat upahnya. Artinya Allah tidak pernah meninggalkan kita. Ya, dalam perjalanan pelayanan saya pun tidak pernah tidak mengalami penyertaan Tuhan. Semua perjalanan pelayanan Tuhan sertai dengan luar biasa. Segala ketakutan, kekhawatiran sebagai manusia seringkali muncul. Tapi ketika sadar bahwa Tuhan hadir, Roh Kudus nyata, segala kekhawatiran itu hilang. Karena Allah yang sudah menjamin hidup kita. Allah yang sudah memberikan kekuatan untuk hidup kita. Allah yang sudah memberikan upah sesuai dengan rencananya bagi kita. Dan pagi hari ini, mari kita mulai hidup kita untuk masuk di dalam sebuah perjalanan iman, sebuah perjalanan bersama Allah melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Berjalan menyapa setiap saudara-saudara kita yang kita jumpai dimanapun kita berada. Menjadi saksi Kristus, membagikan kabar sukacita dan sepenuhnya bergantung kepada kehendak dan rencananya. Amin. Amin. Dan pagi hari ini, mari kita sungguh ingin lebih dalam memuji, menyembah Tuhan, memberikan yang terbaik kepadanya. Kita mau puji Dia, bahwa hidup kita akan menggenapi setiap firman yang Tuhan perintahkan, dan hidup kita menjadi sebuah tanda mukjizat di dalam setiap langkah. Mari kita naikkan pujian ini, Bapak Ibu Saudaraku. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, yes Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, sejenak
sejenak kita berdoa untuk menutup acara pagi hari ini. Allah Bapa yang penuh kasih, kami sungguh mengucap syukur karena kuasa Roh Kudus-Mu yang hadir, Roh penghibur, Roh penolong, yang selalu memberikan kami kekuatan dan semangat baru saat kami lelah, saat kami terkulai, saat kami terjatuh. Engkau memberikan kami kekuatan baru melalui saudara-saudara kami yang selalu mendoakan kami, melalui pribadi-pribadi yang Engkau pakai untuk menjadi kepanjangan tangan-Mu untuk menolong kami. Tatkala kami tidak mampu lagi berjuang menghadapi kehidupan ini, Engkau hadir melalui pribadi-pribadi yang sudah Engkau pilih. Setiap kami, setiap pribadi yang ada di tempat ini, dimanapun Anda berada, Tuhan pakai untuk menjadi pribadi-pribadi yang menunjukkan bukti kebesaran-Mu hadir di dalam hidup kami, menunjukkan bukti kebesaran-Mu nyata di dalam seluruh hidup kami, agar kami sungguh menggenapi apa yang menjadi perintah-Mu, agar kami sungguh menggenapi apa yang menjadi firman-Mu, dan setiap tanda mukjizat menyertai setiap langkah kami. Dan kami bersyukur Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, pagi hari ini Kau ubahkan hidup kami menjadi sebuah mukjizat bagi saudara-saudara kami, bagi keluarga kami, bagi setiap pribadi yang kami jumpai. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, atas segala berkat-Mu pagi hari ini yang kami boleh terima dan kami boleh rasakan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Luar biasa renungannya hari ini. Terima kasih semuanya, Anda luar biasa. Betul ya, sangat menguatkan. Betul sekali. Sekarang kita jadi semangat, bro. Iya Puji Tuhan. Sudah kendor lagi. Semangat pelayanan Mau tapi ke jangan lupa Kalimantan pulang seminggu loh. nggak apa-apa. Iya, tetap harus pulang ya. Terus keluar Pulau Manado. Ya. Baik Bapak Ibu, Bro dan Sister kasih, tak terasa ya kita akan mengakhiri acara Morning Cup of Worship with Kelasi pada pagi hari ini. Dan setelah kita memuji, menyembah Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan, rasanya kita lega ya untuk menjalani hari ini dengan penuh semangat. Betul ya. sekali. Betul ya. Luar biasa. Ya. Semangat ini. Puji Tuhan. Ya. Silakan Pak Robert. Dan Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, jangan lupa kita punya acara satu ini, maka silahkan subscribe, like, dan share di channel Kelasi Kasmaran. Ya, jangan lupa Selamat ketemu beraktivitas dan Tuhan Memberkati. lagi. Amin. Sabtu depan kita berjumpa kembali. Sampai jumpa. Terima kasih untuk Terima kasih. kebersamaannya. Sarangi.